Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kembalinya Nathan Chu Aon ke Timnas Indonesia U23, ternyata ada peran netizen, Erick Thohir, komentarnya sopan-sopan. Kira-kira peran si Towel apa ya? Bikin terharu biru bukan pemain naturalisasi, Jay Ezzes ungkap kekuatan utama Timnas Indonesia yang bikin semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Begini penjelasan Abang Jay. Sungguh raja taktik kelas dunia, Shin Tae-yong akui punya cara agar Timnas U23 Indonesia redam taktik Korea Selatan. Media Korea peringatkan negaranya jangan berani-berani meremehkan. Menurut mereka skuad Garuda sudah berbeda jauh, korbannya sudah banyak karena anggap remeh Timnas Indonesia U23. Sungguh bapak sepak bola Indonesia, harapan Erick Thohir usai Nathan Chu Aon kembali gabung ke Timnas U23 Indonesia. Sayangkan Timnas U23 Indonesia jumpa Korea Selatan di perempat final. Shin Tae-yong, impian saya kita bertemu di final. Mission Impossible, Timnas Indonesia U23 wajib mewaspadai 3 pemain Korea Selatan ini. Ada penyerang MU, kembalinya Nathan Chu Aon ke Timnas Indonesia U23, ternyata ada peran netizen, Erick Thohir, komentarnya sopan-sopan. Kira-kira peran si Towel apa ya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ada peran besar netizen dalam kembalinya Nathan Chu Aon ke Timnas Indonesia U23. Nathan Chu Aon akhirnya diizinkan SC Heerenveen untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 jelang laga perempat final Piala Asia U23. Sebelumnya Nathan Chu Aon hanya diizinkan oleh klubnya tersebut bergabung dengan Timnas Indonesia U23 sampai fase grup. Setelah fase grup selesai, maka pemain berusia 22 tahun tersebut harus kembali ke Belanda karena ada jadwal pertandingan di Eredivisie. Namun berkat lobi dari Erick Thohir, Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Erick mengatakan usaha agar Nathan bisa kembali ke tim nasional berkat dukungan seluruh pihak. Selain Erick yang turun langsung melobi petinggi klub Belanda itu, sejumlah pihak ikut membantu lewat pendekatan personal serta informal. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, ujar Erick. Selain itu dia terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya, sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen, kata Erick Thohir. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Bikin terharu biru bukan pemain naturalisasi, Jay Ezzes ungkap kekuatan utama Timnas Indonesia yang bikin semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Begini penjelasan Abang Jay. Pemain Timnas Indonesia, Jay Ezzes mengungkapkan kekuatan utama Timnas Indonesia yang membuat skuad asuhan Shin Tae-yong ini semakin dekat dengan Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menyisakan 2 pertandingan di sisa putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina.
Di atas kertas, timnas Indonesia hanya membutuhkan 3 poin lagi untuk bisa lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jalan panjang masih akan dilalui oleh pemain Venezia ini demi membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Sokongan kekuatan pun memuat timnas Indonesia semakin padu dari mulai pemain berkualitas dari Liga 1, pemain abroad di berbagai belahan dunia, hingga pemain naturalisasi. Bahkan tak sedikit yang memandang bahwa pemain naturalisasi menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia back-to-back melawan Vietnam pada Maret lalu yang mana menjadi laga debut juga bagi Jay Itzes. Bagi Jay Itzes, kemenangan atas Vietnam ini merupakan kekuatan dari keberagaman yang dimiliki timnas Indonesia, sesuai dengan semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Tentu keberagaman ini membantu karena kamu bisa memiliki berbagai tipe pemain dalam tim yang mana bermain di Eropa dan negara lain, kata Jay Itzes pada FIFA. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Sungguh raja taktik kelas dunia, Shin Tae-yong akui punya cara agar timnas U23 Indonesia redam taktik Korea Selatan. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengaku bahwa telah menganalisis kemampuan pemain Korea Selatan jelang menghadapi skuad Garuda Muda. Pertandingan yang mempertemukan timnas U23 Indonesia dan Korea Selatan ini sangat dinanti. Hal ini karena Shin Tae-yong berasal dari Korea Selatan sehingga banyak yang menanti duel antara juru taktik asal negeri ginseng tersebut. Apalagi pertandingan ini sangat berarti untuk keduanya. Pasalnya, tim yang menang nantinya bisa melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Dengan begitu, peluang untuk mendapatkan tiket Olimpiade 2024 Paris pun semakin tinggi. Ini karena 3 tim terbaik secara otomatis mendapatkan tiket Olimpiade 2024 Paris. Sementara untuk posisi keempat harus bertanding lagi di laga playoff melawan wakil Afrika yakni Guinea U23. Shin tak bisa tutup mata. Ia menilai bahwa tim asuhan Hwang San-hong merupakan pemain-pemain yang bagus. Shin Tae-yong mengatakan bahwa pemain Korea Selatan memiliki keunggulan luar biasa. Menurutnya mereka memiliki kecepatan yang bagus, tinggi badan bagus, hingga kekuatannya. Dengan percaya diri, Shin bahkan mengaku telah memiliki cara untuk bisa meredam taktik Taguk Warriors. Oleh karena itu, Shin mempersiapkan Rizky Ridho dan kawan-kawan semaksimal mungkin. Namun saat ditanya lebih lanjut terkait senjata apa yang disiapkan untuk membendung negaranya sendiri, Shin Tae-yong dengan tegas memilih bungkam. Media Korea peringatkan negaranya jangan berani-berani meremehkan. Menurut mereka, skuad Garuda sudah berbeda jauh, korbannya sudah banyak karena anggap remeh timnas Indonesia U23. Menjelang laga tersebut, salah satu media Korea Selatan, Start News Korea, memperingati timnas Korea untuk waspada pada Shin Tae-yong. Dalam salah satu pemberitaan, Start News Korea mengatakan jika timnas Indonesia tampil dengan digdaya saat menghadapi Yordania di laga terakhir. Mereka memuji gol-gol dari timnas Indonesia ke gawang Yordania yang tercipta dari proses tiki-taka yang fantastis. Menurut mereka, timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong timnas Indonesia tampil sangat terorganisir. Media Korea itu menyoroti gol kedua dari timnas Indonesia yang dicetak Witan Sulaiman pada menit ke-40. Gol tersebut tercipta lewat kerjasama tiki-taka apik dari 3 pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman.
Laga ini juga akan menjadi kali pertama Shin Tae-yong berhadapan dengan timnas negara asalnya. Maka tak heran jika Start News Korea mengulas performa timnas Indonesia di bawah arahan STY pada gelaran Piala Asia U23 2024. Media tersebut peringatkan negaranya jangan berani-berani meremehkan timnas Indonesia U23. Menurut mereka skuad Garuda sudah berbeda jauh. Sungguh Bapak sepak bola Indonesia, harapan Erick Thohir usai Nathan Chu Aon kembali gabung ke timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki harapan seusai Nathan Chu Aon diizinkan klubnya SC Heerenveen untuk kembali bergabung dengan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa lobi yang dilakukan PSSI itu berhasil dan berbuah manis. Pasalnya, SC Heerenveen mengizinkan Nathan untuk kembali ke Qatar membela skuad Garuda Muda. Nathan kembali untuk Indonesia, ujar Erick Thohir. Kami berusaha keras meminta kepada SC Heerenveen agar mau melepas Nathan kembali memperkuat timnas pada lanjutan Piala Asia U23. Ucapnya, hal ini karena PSSI pun ingin tim merah putih bisa memberikan hasil terbaik nantinya di babak 8 besar. Oleh karena itu PSSI sangat berterima kasih kepada semua pihak, khususnya klub yang mengizinkan Nathan untuk kembali. Alhamdulillah, SC Heerenveen mendukung Nathan kembali memperkuat timnas U23 dan akan tiba hari ini di Qatar, jelas Erick. Ia berharap tim merah putih nantinya bisa memberikan yang lebih baik lagi. Semoga usaha ini bisa membuat timnas U23 Indonesia memberikan penampilan terbaik di Piala Asia U23, tuturnya. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Sayangkan timnas U23 Indonesia jumpa Korea Selatan di perempat final. Shin Tae-yong, impian saya kita bertemu di final. Timnas U23 Indonesia dipastikan akan menghadapi Korea Selatan di Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis. Kepastian ini didapatkan setelah Korea Selatan mengalahkan Jepang 1-0 dalam laga terakhir penyisihan grup B. Pertemuan antara timnas U23 Indonesia dengan Korea Selatan ini langsung mencuri perhatian banyak pihak. Pasalnya, skuad Garuda Muda saat ini ditukangi oleh juru taktik asal Korea Selatan. Dengan demikian akan terjadi adu mekanik antara pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong dengan juru taktik Korea Selatan Hwang San-hong. Untuk itu minat semakin banyak seiring berlangsungnya pertandingan antara kedua pelatih asal negeri ginseng tersebut. Shin Tae-yong sebelumnya sudah buka suara terkait peluang bertemu skuad Garuda di perempat final. Pertanyaan ini sempat ditanyakan saat tim asuhan Shin Tae-yong menang lawan Australia pada 18 April 2024 lalu. Saat itu mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengaku akan lebih nyaman apabila bertemu Jepang dibandingkan Taeguk Warriors di perempat final. Pelatih berusia 53 tahun itu mengaku akan lebih senang bertemu Korea Selatan di final alih-alih perempat final. Ia mengatakan akan lebih bagus apabila Taeguk Warriors dan timnas U23 Indonesia duel di babak final.
Hey kid, don't ever let them get Mission Impossible Timnas Indonesia U23 wajib mewaspadai 3 pemain Korea Selatan ini. Ada penyerang MU. Timnas Indonesia U23 harus mewaspadai 3 pemain kunci Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Korea Selatan memastikan diri sebagai juara grup B Piala Asia U23 2024 pasca kemenangan tipis 1-0 yang diraih atas Jepang. Garuda Muda wajib mengantisipasi serangan mematikan dalam pola permainan Korea Selatan demi bisa meraih hasil positif demi bisa mengamankan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong ternyata juga punya catatan statistik kurang sedap saat bertemu Hwang San-hong yang merupakan pelatih Korea Selatan U23. Tercatat keduanya pernah bertemu sebanyak 12 kali ketika masih menjadi pelatih di klub lokal Liga Korea dengan dominasi di tangan Hwang San-hong yang berhasil raih 5 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Berikut 3 pemain yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia U23. 1. Jeong Sang-bin. Jeong Sang-bin selalu menjadi pilihan utama Minnesota United pada 7 pertandingan yang dilakoninya. 2. Kim Min-woo. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut didatangkan Düsseldorf II dari Werder Bremen II pada 2023 dengan status bebas transfer. 3. Lee Yong-jun. Lee Yong-jun yang merupakan penyerang Korea Selatan U23 tercatat selalu mencetak gol di 2 laga yang dilakoninya pada babak penyisihan grup B Piala Asia U23 2024.